kita sama-sama ya kasih pujian buat Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kami semua, kami tinggikan. Haleluya.
sama dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Terima kasih Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan yang baru membuat kami ada sampai hari ini dan memberi kami kemenangan yang Bapak Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bertahta Allah di tempat Amin. Tuhan, di setiap segala pujian dan penyembahan. Haleluya. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin ada di rumah-rumah, marilah awas Haleluya. biar mereka boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami serahkan Terima semuanya kasih, ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Biar nama Tuhan boleh semakin Dalam nama Yesus. Terima kasih. Bagilah segala pujian, hormat, Haleluya. kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau persiapkan hati kita kembali. Amin. Untuk kita boleh ditaburi firman Tuhan pada siang hari ini. Mari setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mau buka hati kita, biar pesan Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Kita mau kembali naikkan satu pujian buat Tuhan. Kita mengatakan kasih yang terindah Tuhan, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam Engkau ya Bapa. Siang terindah, hati yang mulia.
yang baik, dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Walaupun anjuran pemerintah kami di rumah saja, Tuhan Yesus Kristus, walaupun semua kami, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, itu kasih AKB dan yang lain-lain yang menyaksikan tayangan ini Bapa, dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa firman-Mu, dengan sinar kemuliaan dari kami Tuhan, dengan pasukan malaikat-Mu yang berlaksana, sehingga Tuhan kami boleh menikmati kehadiran Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Amin. Dinyatakan di dalam setiap langkah hidup kami. Haleluya. Hari ini Tuhan, kami mau menerima firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya Tuhan, ialah telinga rohani kami Tuhan, pegang dengan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu, sehingga Tuhan firman-Mu tidak sia-sia. Amin. Firman-Mu memberkati kami semua. Haleluya. Firman-Mu Tuhan menolong kami. Amin. Firman-Mu meneguhkan iman kami. Dalam nama Yesus. Walaupun apa yang terjadi, sekalipun 1000 bergelimpangan sebelah kiri kami, 10.000 bergelimpangan sebelah kanan kami, itu tidak akan menimpa kami. Amin. Karena Kau beserta dengan kami. Firman-Mu berkata, kami hanya menonton saja. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dengan antusias, dengan bergairah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak, kuasa kegelapan yang mencoba-coba memerintahkan tidak fokus kepada firman-Mu, kami tolak hancurkan kuasanya. Dan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah andalan kita, juru selamat kita, penolong kita setiap langkah hidup kita. Saudaraku yang kekasih, pagi hari ini adalah pagi hari yang indah bagi kita sebagai umat atau orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Walaupun kita hanya di rumah saja, tapi kita fokus kepada firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita fokus kepada firman Tuhan. Sebab firman itu yang akan memproteksi kita dari segala keadaan dalam dunia ini. Dunia ini semakin menggelora. Dunia ini semakin, Alkitab katakan dunia itu kan semakin naik, tapi dunia ini semakin jauh. Saudaraku, itu sebabnya saudaraku boleh hari ini, pagi ini berkuat pada firman Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Yohanes 13 ayat 13 sampai 15. Saya akan baca buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang-orang atau orang percaya yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, cerita Alkitab ini adalah menceritakan bagaimana Roh Kudus datang kepada gereja Tuhan yang mula-mula yang dijanjikan oleh Kristus Yesus Tuhan kita sebelum dia naik ke surga. Dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan dia menguatkan gereja Tuhan, gereja yang mula-mula dia berjanji akan mengutus penolong pada gerejanya untuk menolong. Kita tahu dia sudah datang pada saat Yesus Kristus naik ke surga. Tinggallah di Yerusalem, kata Yesus Kristus Tuhan kita, dan murid-murid menantikan dia di kolong di rumah di lantai 2. Murid-murid itu di sana menanti-nantikan janji Tuhan, dan datanglah itu Roh Kudus yang dijanjikan itu berupa tidak api hingga di atas para murid itu, dan seluruh murid-murid itu dikatakan 120 orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah awal mula. Semenjak Roh Kudus memenuhi murid-murid itu, disitulah awal daripada akhir zaman. Sampai kepada hari ini, saudaraku, lebih kurang 2000 tahun. Roh Kudus tetap menghibur, Roh Kudus tetap menolong gereja. Karena itulah yang dijanjikan Tuhan. Saat ini, saudaraku, walaupun saudaraku lemah, mungkin saudaraku ada banyak problem, ada sakit penyakit, belum berjanji akan menolong. Kalau kita datang kepada Kristus Yesus, menyerahkan segala sesuatu kepada Dia akan bertindak, dan Dia tidak akan mempermalukan umatnya. Amin, saudara. Hari ini kita mau menyimak bagaimana Roh Kudus yang diturunkan itu dari surga, yang datang dari Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang dimaksud dengan Roh kebenaran atau Roh Kudus adalah Roh penghibur. Juga dikatakan Roh penolong, yaitu Roh yang dijanjikan Tuhan Yesus ketika mau berangkat ke surga untuk menolong gereja Tuhan selama ada di dalam dunia ini. Maka saudara jangan khawatir tentang dunia ini. Alkitab katakan dunia ini akan bergelora, semakin bergelora, karena sudah sangat dekat waktunya Tuhan akan datang menjemput gereja di awal-awal yang terbaik. Apa sih tugas Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu kepada kita, kepada gerejanya? Saya akan membagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tugas Roh Kudus adalah yang pertama, Roh Kudus akan mengisapkan dunia akan dosa. Roh Kudus akan mengisapkan dunia akan kebenaran. Roh Kudus akan mengisapkan dunia akan penghakiman. Itu bagi dunia. Firman itu diberitakan dan sudah sangat mendekati, firman itu sudah sangat mendekati finish. Firman itu diberitakan ke dalam dunia. Karena sudah finish, berita firman itu disitulah
Kristus akan datang menjemput umatnya yang dikasihi. Yang kedua, tugas daripada Roh Kudus adalah Roh Kudus memimpin gereja Tuhan ke dalam seluruh kebenaran. Siapa yang respon, Bapak Ibu sudah respon. Karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan saudara, yang mencurahkan darahnya sampai tetesan penghabisan untuk menebus saudara dan saya. Kalau saudara respon itu, maka saudara disebutkan adalah gereja Tuhan yang diurapi. Roh Kudus memimpin gereja Tuhan ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Kristus, firman Tuhan. Saudaraku, Alkitab ini dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan yang adalah logos. Tapi kalau saudara tidak baca, itu tetap buruk mati. Saudara harus membacanya dari kitab Kejadian sampai Wahyu, maka itu menjadi rema bagi hidup saudara dan saya, dan akan menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang meresponi dan bergairah firman Tuhan. Yang ketiga adalah tugas-tugas Roh Kudus datang ke dalam dunia ini diutus Tuhan Kristus Yesus. Roh Kudus akan memberitakan kepada gereja Tuhan hal-hal yang akan datang. Perlu sekali saudaraku hal-hal yang akan datang, hal-hal yang akan datang. Perlu, sangat perlu sekali saudaraku, karena itu janji Tuhan. Hal-hal yang akan datang adalah finishnya adalah di surga yang mulia, Yerusalem baru. Itu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus sangat perlu bagi kita untuk menguatkan kita, untuk mengingatkan kita pada janji-janji Tuhan, untuk mengingatkan kita pada janji-janji Tuhan. Yang keempat, tugas-tugas daripada Roh Kudus adalah menyertai gereja Tuhan selama-lamanya. Kalau saudara sudah diurapi, dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu saudara sudah menjadi bagian daripada kafling-kafling yang sudah disediakan oleh Tuhan di Yerusalem Barat. Nama saudara akan ditulis dalam intan berlian di surga yang mulia. Jari Tuhan akan menulis nama saudara. Kalau saudara setia sampai pada finish, maka mahkota kemuliaan, mahkota kemenangan, mahkota keselamatan akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara setia dan taat pada firman. Saudara setia dan taat apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh Roh Kudus kepada saudara dan saya. Itulah Tuhan berjanji akan menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Inilah yang tidak ada di dalam pencerahan-pencerahan yang ini tidak ada di dalam pencerahan-pencerahan ini. Inilah janji Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Saudara kita yang sudah meninggal lebih dahulu itu akan diangkat. Saudara jangan berduka cita, jangan sekali-sekali berduka. Bersuka cita lah senantiasa. Karena janji Tuhan dia datang. Amin, saudaraku. Amin. Yang kelima, tugas-tugas daripada Roh Kudus itu adalah mengajarkan segala sesuatu kepada gereja Tuhan. Mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus itu tidak terpisah dari firman. Tidak bisa dipisah-pisah. Bapa dengan anak tidak bisa dipisah-pisah. Ada suatu sekte yang memisah-misah. Tidak ada begitu. Kita bahwa Bapa dengan anak itu adalah satu. Tidak bisa dipisah-pisah.
Sebabnya Roh Kudus juga tidak bisa dipisahkan dengan firman itu. Ada firman, ada Roh Kudus. Ada firman, ada Roh Kudus. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena kalau kita tidak mengerti tentang firman Tuhan yang sudah kita baca berulang-ulang, Tuhan atau Roh Kudus yang memberikan pengertian baru. Ada pengalaman baru yang diberikan Tuhan lewat Roh-Nya yang kudus untuk kita alami seiring kita berjalan di dalam dunia ini. Ada pengalaman baru. Bahkan anak-anak Tuhan yang terkulai sekalipun, yang tidak dapat ditolong oleh manusia lain, Roh Kudus sanggup menolongnya. Karena firman Tuhan katakan, bunuh yang terkulai, bahkan tidak dipakai. Sungguh yang takkan dipadamkan. Itu janji Tuhan. Saudara, datanglah kepada Kristus. Datanglah kepada Tuhan. Bacalah firman yang mulai kita kejadian sampai ulang-ulang lagi. Walaupun saudara tidak mengerti, ulang-ulang lagi. Roh Kudus pasti akan memberikan pengertian baru sesuai dengan pengalaman saudara, sesuai dengan keadaan saudara. Saat ini saudara mungkin terpuruk di dalam rumah sakit. Mungkin ada problema hidup, suami istri hampir pisah. Saudara datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada saudara. Tuhan akan menyembuhkan saudara dari segala sakit saudara. Nah, itu janji Tuhan. Kalau saudara berbuat dosa, datang kepada Tuhan. Alkitab katakan, kalau kau mengaku segala dosamu, maka Ia yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa. Datanglah kepada kita ini semua orang yang berdosa. Saya datang kepada Tuhan mengakui segala dosa-dosa. Dia mengampuni dan saya dibenarkan. Saudara, datang kepada Tuhan supaya dibenarkan. Datang kepada Tuhan supaya dibenarkan oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan supaya dibenarkan oleh Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Datanglah kepada Tuhan supaya dibenarkan. Itulah yang memberikan kekuatan kepada saudara. Roh Kudus itu yang memberikan kekuatan, penolong, menghibur saudara jika saudara berduka. Itulah hebatnya Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah menerima firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk memberitakannya, untuk menguraikannya. Di Roh Kudus tiada terbatas. Amin. Oleh sebab itu meteraikan firman-Mu di dalam hati masing-masing oleh Roh Kudus, sehingga itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Puji-puji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah melayani kita hari ini, Pak Nenggolan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita. Dan saya percaya firman Tuhan yang disampaikan dapat mengingatkan kita, dapat memotivasi kita, dan memberi kita semangat untuk melayani Tuhan. Ada beberapa hal yang kita catatkan di sana, tapi satu hal yang penting bagi kita, bahwa kita tidak boleh terlepas daripada Roh Kudus. Itu sebabnya kita minta kekuatan daripada Roh Kudus supaya Dia yang mengajari kita setiap hari, setiap saat, supaya kita semakin cinta akan Tuhan. Saya percaya dalam kondisi
dan juga masa-masa sekarang ini. Percayalah kalau kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan setiap jalan-jalannya bagi kita, bahwa Tuhan tidak pernah tertutup jalannya bagi setiap orang yang mencari kepada Dia. Firman Tuhan berkata, carilah maka kamu akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan, dan mintalah kepadamu maka engkau akan diberikan. Saya percaya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua, dan terima kasih buat kepada Pak Nenggolan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan segera akhiri ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, mari kita arahkan hati kita untuk kita berdoa masuk dalam doa syafaat. Mungkin ada beberapa pergumulan yang perlu kita doakan, boleh saudara juga komen di Facebook kita, dan juga ikuti nanti terus layanan kita untuk minggu depan. Sebelum saya mengakhiri, kita berdoa dulu. Nanti ada beberapa pengumuman yang mau sampaikan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pelayanan hari ini. Kami telah melakukan ibadah kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami, dan juga kami telah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah hari ini kami boleh rasakan dan kami boleh nikmati ya Tuhan. Terima kasih buat pertolongan dan anugerah-Mu sepanjang ibadah kami, dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah seluruh umat-Mu yang boleh menyaksikan tayangan ini, biarlah semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, apapun pergumulan mereka akan diberkati, mereka akan dipulihkan, mereka akan dihiburkan, dan mereka akan terus ditolong oleh Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh umat-Mu yang boleh menyaksikan tayangan ini, Tuhan bukalah pertolongan atas mereka. Dari tempat ini kami berdoa, hamba-Mu berdoa buat pergumulan seluruh umat-Mu Tuhan. Jika ada di antara umat-Mu yang mengalami sakit penyakit, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan mereka. Jika mereka ada dalam kesulitan pekerjaan, buka jalan-Mu Tuhan, terutama Tuhan di masalah-masalah kondisi hari ini, pandemi COVID-19 ini yang terus Tuhan mengkurung kami, mengkarantina kami Tuhan, sehingga kami akan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami melakukan segala sesuatu. Tuhan akan membukakan berkat-berkat bagi kami, sehingga kami terus terpelihara ya Tuhan. Demikian juga Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin Tuhan masih malas-malasan, masih Tuhan tidak terkontak sinyalnya, rohnya Tuhan, jamahlah Tuhan supaya mereka bangkit roh mereka untuk datang kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam Tuhanlah yaitu ada kehidupan, di dalam Tuhanlah ada kemenangan, di dalam Tuhan itu adalah sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GBI Kasih Agape, Tuhan memberkati mereka. Demikian juga Tuhan sidang jemaat-Mu yang sedang menonton, bahkan seluruh anggota grup GBI Kasih Agape dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat gereja-Mu, khususnya GBI Tuhan. Biarlah gereja-Mu boleh menjadi berkat dan terang bagi bangsa ini. Baik juga Tuhan dari pemimpin sampai juga Tuhan Ketua Perwil, bahkan juga Tuhan action yang sudah dikerjakan oleh gereja-Mu, Tuhan memberkati Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati juga yaitu pemerintah kami yang hari ini tetap terus Tuhan bekerja keras untuk bagaimana menghadapi COVID ini Tuhan. Berikan terus hikmat dan akal marifat, dan berkati juga Tuhan pemerintah kami, mulai dari presiden sampai presiden, wakil, bahkan juga kepala daerah, RT, RW dimanapun kami tinggal. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Dan juga kami tetap doakan yaitu para pahlawan yang sudah mengerjakan keselamatan daripada mereka yang terkena COVID-19, para dokter Tuhan yang menjadi barisan terdepan untuk penyembuhan daripada setiap mereka yang terkena COVID-19. Tuhan menolong, memberkati. Bahkan juga tentara, polisi, bahkan semua aparat Tuhan kami taruhkan dalam tangan-Mu, supaya kami boleh bersatu padu untuk Tuhan boleh menyelesaikan yaitu menghadapi tantangan ini. Terima kasih Tuhan. Tetangga kanan kiri muka belakang kami pun Tuhan Engkau memberkati. Bahkan juga Tuhan memberkati juga keluarga rumah tangga kami, orang tua kami, adik-adik kami, orang-orang yang bertalian darah dengan kami Tuhan. Memberkati mereka. Biarlah firman Tuhan digenapi dalam
hidup kami, dalam gereja kami satu orang bertobat, maka semua keluarga kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah yang menjadi doa kami dan seluruh permohonan kami Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, kuduskan kami dan layakkan kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup dan akhiri ibadah ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di studio, mari kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saleh-saleh Kristus, angkatlah kedua belah tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Turunlah berkat-Nya kepada kita sekalian, cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih daripada Allah Bapa serta kekuatan persekutuan Roh Kuduslah, itulah yang menyertai memberkati kita hari ini sampai Maranatha kelak Yesus menjemput kita sekalian dari dunia yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima dan akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Bapak terima kasih saudara yang sudah menyaksikan tayangan kami ibadah hari ini. Dan jangan lupa tetap mengikuti layanan kita setiap 8:30 sampai jam 9 setiap hari selama pandemi ini ada. Dan terima kasih buat sahabat-sahabatku yang ada di studio. Terima kasih buat kehadiran Pak Tampul, semua kita, Pak Nenggolan, bahkan keluarga Simanjuntak, bahkan juga Jeffrey dan juga Winda. Mungkin ada seperti minggu kemarin, ada pujian persembahan sebagai penutup acara ini? Enggak ada. Langsung ditutup? Langsung selesai. Oke. Berarti ya disorot dulu semua. Sorot dulu, nggak usah. Oke. Ya, oke. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di besok hari dan hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.